Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Ambu yang soleh dan soleha. Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ambu Muti. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua pembelajaran tematik tema 7. Sebelum itu, silahkan kalian siapkan pulpen 3D-nya lalu buka halaman 29. Kita akan belajar tentang menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Mari kita baca basmalah secara bersama-sama supaya materi yang Ambu sampaikan dapat kalian pahami ya. Yuk kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang Ambu sampaikan dapat kalian mengerti selama pembelajaran ini. Kebutuhan sandang termasuk kebutuhan utama. Apa sih yang dimaksud dengan sandang? Sandang berarti pakaian. Nah, pakaian ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari udara panas ataupun udara dingin. Dalam perkembangannya, fungsi pakaian tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi lebih luas lagi, yaitu untuk kenyamanan. Misalnya, ketika kita berlindung dari udara panas, biasanya kita menggunakan pakaian yang berbahan katun atau bahan yang dapat menyerap keringat. Sedangkan untuk udara yang dingin, biasanya kita menggunakan jaket untuk menghangatkan tubuh kita agar tidak kedinginan. Kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuatan pakaian dari berbagai sumber, misalnya dari buku, koran, ataupun majalah. Nah, informasi ini dapat berupa teks bacaan, gambar, ataupun bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Nah, ayo kita coba mencari kata kunci pada teks berikut ini. Silakan kalian perhatikan teks tentang serat alami dan buatan pada pakaian halaman 29. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami berasal dari hewan atau tumbuh-tumbuhan, sedangkan serat buatan adalah serat yang berasal dari polimer alam atau polimer sintetis. Salah satu contoh pakaian yang terbuat dari serat alami yaitu kain katun yang terbuat dari serat kapas. Nah, kain katun ini memiliki kelebihan karena lembut dan mampu menyerap panas tubuh. Sementara itu, serat buatan contohnya yaitu rayon. Nah, kain ini merupakan kain yang menyerupai kain wol, namun memiliki harga yang lebih murah di pasaran. Nah, ini adalah salah satu contoh serat alami dan serat buatan. Serat alami adalah pakaian yang terbuat dari serat kapas atau tumbuhan. Sekarang kita akan mencari kata kunci apa saja sih yang terdapat di setiap paragrafnya. Yang pertama ada kata kunci serat. Nah, serat ini merupakan kata kunci di paragraf pertama. Setelah itu kita cari arti kata kuncinya. Di mana kita bisa mencari kata kunci? Ya, di mana? Di KBBI. Betul. KBBI merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berisi kumpulan atau arti dari kata-kata bahasa Indonesia. Nah, setelah dicari artinya, serat ini adalah sel atau jaringan berupa benang atau pita panjang yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Nah, dari arti kata kunci ini kita mendapat informasi dari paragraf pertama, yaitu serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Lalu yang kedua, kata kuncinya yaitu alami. Alami ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersangkutan dengan alam ataupun bersifat alam. Informasinya yaitu salah satu contoh pakaian yang terbuat dari serat alami yaitu kain katun yang terbuat dari serat kapas. Lanjut, kata kunci yang ketiga dari paragraf yang ketiga adalah buatan. Nah, buatan ini memiliki arti dibuat tidak seperti sebenarnya, atau arti lainnya juga tidak sungguh-sungguh, atau ada arti lainnya juga yaitu palsu. Nah, informasi yang kita dapatkan adalah serat buatan contohnya yaitu rayon. Nah, seperti itu ya. Untuk mencari kata kunci, pertama-tama kalian tandai dulu kata kunci apa yang
ada di paragraf tersebut. Lalu setelah itu kalian cari arti kata kunci tersebut dan tuliskan informasi apa dari kata kunci tersebut. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke muatan pelajaran matematika tentang menentukan banyak simetri lipat. Silahkan kalian buka buku pena 3D halaman 30. Menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Nah, coba kalian perhatikan contoh cerita berikut ini. Ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Ada beberapa cara untuk melipat taplak meja tersebut, sehingga menjadi dua bagian yang tepat berimpit dan saling menutupi. Lipatan-lipatan yang dihasilkan dapat digambarkan dengan garis berikut ini. Lipatan yang pertama adalah lipatan vertikal, yaitu garis lurus seperti ini. Nah, ini ya, kalau diibaratkan kain ini dilipat dan tengah-tengahnya adalah ini. Lalu yang kedua adalah dilipat secara horizontal, yaitu garis lurus seperti ini. Lalu yang ketiga ada dilipat secara miring ke bagian sini, ya ini adalah lipatan ketiga. Dan satu lagi lipatan yang keempat adalah garis miring ke arah sini. Garis-garis hasil lipatan tersebut dinamakan dengan garis simetri atau sumbu simetri. Jadi, dari bangun persegi memiliki berapa sumbu simetri? Ya, mari kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dari bangun persegi ini terdapat 4 sumbu simetri. Jadi, apa sih simetri lipat? Simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Nah, seperti ini ya. Ini dua bagian sama besar, ini dua bagian sama besar, sama besar, sama besar. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk latihannya silahkan kalian lihat. Ayo berlatih halaman 31. Mari kita kerjakan bersama-sama. Pertama, soalnya adalah tulislah banyak simetri lipat dan gambarlah sumbu simetrisnya. Bangun yang pertama yaitu ada bangun segi 5. Nah, bangun segi 5 ini terdapat berapa simetri lipat ya? Mari kita coba. Nah, yang pertama ada 1 simetri lipat dengan garis miring seperti ini. Yang kedua ada 2 simetri lipat, 3 simetri lipat, 4 simetri lipat, dan 5 simetri lipat. Jadi hasilnya adalah segi 5 ini mempunyai 5 simetri lipat. Lanjut ke bangun yang kedua yaitu ada bangun trapesium. Bangun trapesium ini hanya memiliki 1 simetri lipat. Nah, seperti ini ya, dimana jika dilipat, bangun tersebut akan memiliki 2 potong yang sama besar. Kita lanjut ke bangun yang ketiga. Nah, kita memiliki bangun persegi panjang. Ada berapa ya simetri lipatnya dari bangun persegi panjang ini? Nah, ada 2. Yang pertama ada garis vertikal ini, yaitu garis yang ke bawah. Ini adalah garis lipat. Nah, ini adalah simetri lipat yang pertama, dan garis lurus miring dan garis lurus datar ini yang merupakan garis simetri lipat yang kedua. Jadi, persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Lanjut ke bangun yang keempat, yaitu bangun belah ketupat. Belah ketupat ini memiliki 2 simetri lipat juga. Pertama, yaitu secara vertikal. Lalu yang kedua, yaitu secara horizontal. Seperti ini ya. Jadi, berapa belah ketupat ini memiliki 2 simetri lipat. Kita ulang lagi dan kalian harus ingat bagaimana cara menentukan simetri lipatnya. Pertama-tama adalah kita harus menentukan garis di mana bangun ini dapat terbagi menjadi 2 secara sama besar. Nah, dari segi 5 ini terdapat 5 simetri lipat. Trapesium terdapat 1 simetri lipat, persegi panjang terdapat 2 simetri lipat, belah ketupat terdapat 2 simetri lipat. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, materi hari ini dicukupkan sekian. Semoga materi yang Ambu sampaikan dapat kalian pahami ya. Jika ada pembahasan ini yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanyakan ke WA Ambu. Oke?
Terima kasih anak-anak, semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.